Oke. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jihad menyesuaikan diri dengan perbedaan antara ekspektasi saat kuliah dan realitas di dunia kerja gitu. Jadi kayak, kayaknya waktu kuliah nih ya, kayaknya kerja di bidang IT kayak gini-gini-gini deh gitu. Tapi gimana? Ekspektasi ya. Hmm, Sebenarnya sesuai ekspektasi sih, oh karena sesuai gue ya. orangnya cukup overthinking ya. Jadi gue ngerasa kayak dunia kerja ini bakal besar nih tanggung jawabnya. Aduh, Betul. bakal lebih nih, pressure nih, bakal lebih detail. Dan ternyata bener sih. Jadi ya meskipun tantangan, cuman ekspektasi gue memang dari dunia kerja tuh udah tinggi. Jadi Hmm, pada saat dapat yang kayak gini, oh ya udah berarti emang dari yang gue overthinkingin bener nih, Oh. sebesar ini pressure tanggung jawab gitu. Oke, oke. Tapi gimana sih cara lu ngehadapinnya? Maksudnya kayak apa setelah mendapatkan realita yang kayak gitu? Hmm, karena gue selalu merasa gue tuh belum mampu tuh waktu awal-awal kan. Jadi gue di situ bener-bener push limit gue, kayak gue masih ikut course-course online. Hmm, Kadang oke, juga oke, oke. kayak draft-draft project-project yang di kampus tuh Hmm. gue masih buka tuh, kayak Oh, oh cara buat ini tuh gini gini, gue pelajarin segala oh macem. menarik, menarik. Kayak, oh kayaknya Terus gue dulu iya, pernah buat ini deh. pernah Iya. buat ini. Oke, Terus gue oke, gue oke. cari-cari lagi nih di laptop kan segala macam. Oh kayak gini, buka belajar. Pastinya belajar sih tentunya Hmm. untuk biar Untuk menghadapi realita realita iya. itu ya, Soalnya gue sendiri juga nggak gampang puas lah. Jadi kayak gue merasa, aduh gue belum belum mampu-mampu cukup ya. banget, belum cukup. Gue belajar, 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 belajar. Jadinya jangan jangan apa ya? Jangan terkena mental lah ya. Ya Yang kalau kayak, aduh ternyata segininya gitu loh. kalau kena mental sih kena ya. Cuman Hmm. ya harus dijalanin. Terus juga lu harus mempersiapkan diri. Nggak bisa kayak abis itu lu kena mental lu pasrah. Menurut gue ya nggak gitu sih. Nggak gitu ya Lu cara harus ini ya. ya kaget, kena mental nih ternyata pressure segede ini, tanggung jawabnya sebesar ini. Ya yang lu harus lakukan ya upgrade diri lu biar lu bisa menyesuaikan kebutuhan Dengan kebutuhan yang sekarang. kantor itu gitu. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, paling gue lanjut aja ke yang berikutnya. Nah, mungkin lu pasti pernah mendengar istilah work-life balance. Itu lumayan apa ya? Itu lumayan menjadi pertimbangan untuk yang sekarang ya, untuk mungkin fresh graduate atau semua para pekerja gitu. Nah, menurut lu gimana cara lu menyeimbangkan kehidupan antara pribadi dan juga pekerjaan gitu? Oke, iya benar, gue juga sering banget work life. Maksudnya sangat setuju dengan work life balance ya. Hmm, Gue sih biasanya lebih ke kalau di luar jam kerja ya sebisa mungkin gak usah bawa kerjaan gitu. hmm, Jadi ya udah di jam kerja lu bener-bener kerja. Di luar jam kerja ya udah lu terserah mau santai kayak segala macem. Meskipun gue juga tetap masih melakukan course-course online ya untuk hmm. memenuhi skill-skill gue yang gue butuhkan di dunia kerja. Cuman ya kadang perlu self reward sih bagi gue. Oh, oke, Jadi oke. kadang itu buat diri lu senang juga dan Betul, jadi betul. tantangan juga. Oh gue udah achieve ini, gue beli ini, berarti gue harus kerja keras lagi nih gitu. Oke, oke, menarik, Jadi menarik. seenggaknya lu nggak kusut-kusut terus lah, ada hal yang lu senengin juga lalu dapatkan dari hasil bekerja keras lu itu. Jadi jangan terlalu stres waktu libur kali jangan kayak mikirin kerjaan mulu gitu ya. Iya, Coba tutup. tinggalin aja gitu. Terus kalau nggak penting-penting banget, nggak dikejar-kejar banget, malam gue usah bawa kerjaan lah gitu. Ke rumah Hmm. nggak usah dibawa lah gitu kalau bisa. Oh, oh ya kalau bisa di rumah apa? Nggak usah urus pekerjaan Iya, kecuali WFH gitu ya. jadi WFH. Nah sekarang gue WFH nih. Oh, oke, oke. Yang Jadinya baru ini kan? ya di Hmm. tempat yang saat ini yang baru tuh WFH. Jadi kadang masih suka lupa tiba-tiba ngerjain-ngerjain, oh udah malam gitu, oh Hmm. udah maghrib segala macem gitu. Oke. Tapi kalau WFH gitu tuh sebenarnya ada kayak work hours-nya nggak sih? Nine Ada to work five hours. juga. Ada. Kalau gua tuh dari jam 9 sampai jam 6. Oh, 6. 9 to 6.
Berarti setelah 6 tuh maunya udahlah gitu, bebas gitu dari Ya kerjaan. kalau bisa ya udah, takutnya lu kelanjutan kan lama-lama nggak balance juga kan, kayak Betul, 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 waktu betul. lu mungkin harus berkomunikasi, bersosialisasi sama Betul. keluarga, apa segala macam, melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Kalau misalnya itu nggak ada kan bener-bener lu stuck di kerjaan lu aja. Oke, betul sih, menarik. Oke, nah paling gue balik dikit lagi. Tadi lu tuh sempet mention course. Menurut Mm-mm. lu, course yang penting untuk mahasiswa ambil selama masa kuliah nih apa sih yang kayak bisa jadi bekal mereka lah untuk nanti untuk kerja? Tentunya tergantung dari tujuan lu di dunia kerja mau kemana sih. Hmm. Oh, betul, betul, Kayak betul. misalnya gua itu awalnya pengen jadi data analis. Hmm. Ya gue ngambil course-nya sebagai data analis. Cuman ya, belok nggak ke data analis, ke bisnis analis. Ya gue nyari-nyari yang lebih ke project manager, project Hmm. management, course-course kayak gitu sih. Pokoknya yang seputar ingin lu tuju lah ibaratnya. Kalau enggak soalnya percuma juga kan, misalnya lu belajar data analis, ternyata lu pengennya jadi pas Ini segala macem. Jadi yang berbeda dengan relevan ini. aja dengan apa ya tujuan lu. Cuman pada saat kampus tuh gue ikut course online ya memang yang seputar Di jurusan kuliah gue ya. aja gitu. Betul, iya, betul, betul, betul. Sisanya setelah kampus gue ngikutin yang gue butuhin aja di dunia kerjaan gue gitu. Tapi menurut lu kira-kira semester berapa sih kita tahu bahwa tujuan kita tuh itu gitu loh? Apa saat enrichment magang atau gimana tuh? Gue sih dapetnya pas magang ya. Hmm. Pas magang itu gue kan terjun langsung nih. Terus gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue di kantor magang kayak terkait kalau jadi ini tuh ngapain aja sih, ngobrol-ngobrol-ngobrol di situ tuh. Terus kita ngeliat kan, oh si ini sebagai data analis, oh kerjaannya dailynya gini kan, kita Hmm. ngeliat tuh. Betul, betul, betul. Oh bisnis analis gini, oh programmer kayak gini segala macam, oh PM tuh gini. Nah dari situ gue nilai, kayaknya gue cocoknya di sini Di deh. sini gitu. Oke, Dilihat oke. dari skill gue, dilihat dari gue ngelihat orang tersebut tuh gimana kerjanya segala macem ke bisnis analis. Oh ya udah akhirnya gue kerja nyarinya bisnis analis. Oke, oke. Betul, betul. Nah, gue paling mau nanya kayak apa sih saran lu buat mahasiswa yang sekarang lagi mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja? Saran gue ya bener-bener lah karena gue ngerasain kayak apa yang diajarkan di kampus tuh berguna gitu di dunia kerja Hmm. gue. Jadi ya kalau misalnya lu lagi di kelas bener-bener ikutin kelasnya, pahamin. Terus kalau di luar ya jangan lupa bersosialisasi juga karena Hmm. itu untuk relasi dan gue juga apa namanya mengalami bahwa relasi itu juga penting banget. Jadinya ya dua hal itu sih paling sama paling kalau misalnya lu masih kurang puas atau gimana ya lu coba ikut course online gitu. Oh, oke, oke. Kalau Course misalnya online. bisa manage waktu ya Betul, betul itu sih. bisa banget, bagus Sangat banget. berguna ya gitu ya Mm-mm. sebenarnya course online tuh. Oke, oke. Soalnya Nah, kan heeh. untuk course online bisa masuk CV juga untuk sertifikat segala Betul sih. macem. Sertifikasi ya. Itu bagus sih. Kayak ERP dan lain-lain itu Betul, bakal sangat dilirik parah. oleh perusahaan-perusahaan itu sih. Betul. Nah, tadi kan untuk mungkin mahasiswa yang mempersiapkan untuk apa sih? Untuk cari pekerjaan. Tapi gimana menurut lu untuk alumni nih yang baru fresh graduate tapi eh lagi cari kerjaan sekarang, mungkin belum dapat atau gimana gitu. Kira-kira pesan lu apa? Ikut course online atau nge-bootcamp itu udah paling bener. Soalnya Bootcamp, oh ya bootcamp ya, bootcamp, bootcamp. bootcamp. Karena itu yang gue lakuin kayak gue sempat pada saat lulus belum langsung dapat kerjaan, Hmm, ya sambil nyari gue sambil memper bukan memperbaiki, meningkatkan skill gue lah ibaratnya dengan ya betul, course betul. online. Jadi ibaratnya lu nggak nganggur-nganggur banget lah gitu. Meningkatkan value lah ya, Ya bisa itu dibilang juga ya. sih. Karena let's say kita udah 4 tahun tapi tidak ada apa-apa yang bisa kita bawa gitu ya. Ya mana ada ya orang tertarik gitu Ya loh. betul. Jadi kayak ini orang apa sih achievement atau mungkin apa sih yang udah dia lakukan selama kuliah gitu. Tuh. Karena, Lagi uh-uh, lagi pula kan nggak ngapa-ngapain juga kan. betul, betul, Terus betul, kayak daripada nunggu panggilan segala macem, ya sambil betul, nunggu ya lu ikut course online atau bootcamp aja sih. betul, betul. Menarik sih bootcamp sih. Itu yang apa ya? Itu wajib deh kayaknya kalau memang teman-teman belum dapat kerjaan gitu ya. Iya betul. Bootcamp course. Oke, paling segitu aja dari saya. Gimana Mas Jihad? Apakah ada yang disampaikan lagi?
Ya paling buat binusian berarti ini ya. Inusian. Ya yang kayak gue bilang tadi aja sih, kayak kalau misalnya di kelas bener-bener coba ikutin kelasnya, terus pahamin, karena gue merasakan apa yang diajarkan dan diberikan oleh eh, course di perkuliahan tuh berguna banget di kerjaan gue gitu sih. Maksudnya sayang banget kalau misalnya lu nggak ngambil ilmu dari kuliah, terus lu kerja sebenarnya butuh kan, Iya seharusnya sayang. lu nggak perlu belajar dari nol banget lagi gitu kan. Betul, betul. Perlu dari awal lagi. Sama ya ikut bersosialisasi juga di kampus untuk nambah relasi. Bersosialisasi. Itu sih paling. Oke. Terima kasih banyak Mas Jihat atas waktunya. Kita segitu dulu aja. Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye.